Anda pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Kekeringan meluas, Pemda distribusikan ribuan liter air bersih ke wilayah terdampak. Kembali mengedarkan narkotika, seorang residivis di Mataram ditangkap polisi. Lestarikan budaya leluhur, ratusan perajin di Lombok Timur menggelar tradisi menganyam massal. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ribuan liter air bersih terus didistribusikan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ke wilayah terdampak kekeringan sejak sebulan lalu. Dinas Sosial mencatat penyaluran air bersih diprioritaskan ke 4 kabupaten, yakni Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara. Petugas menyiapkan 220.000 liter air bersih yang dibagikan berdasarkan permintaan masyarakat. Distribusi diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat yang kekurangan air bersih. Ini kita sesuaikan dengan masih permintaan masyarakat. Karena ada beberapa wilayah yang memang kekeringan tetapi kan belum ada permintaan masyarakat. Tetapi nanti ada musim ketika bulan September ke atas itu sudah kita yang pasang teropong langsung ke lapangan. Itu tidak lagi menunggu permintaan masyarakat. Tetapi kita atur jadwal, misalnya minggu ini ke wilayah mana, minggu besok ke wilayah mana, itu nanti akan disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan sambil juga menutupi permintaan yang masuk dari masyarakat. Untuk mengoptimalkan penanganan kekeringan, Pemda menetapkan status darurat kekeringan di 9 kabupaten kota di NTB kecuali Kota Mataram. Penyaluran air bersih dilakukan secara kolektif dengan melibatkan OPD, instansi hingga pihak swasta. Dari Kota Mataram, Eni Kusuma melaporkan. Ratusan meter jalan utama di Desa Wisata Banyumulek, Kabupaten Lombok Barat rusak dan dikeluhkan masyarakat. Kerusakan sepanjang 700 meter tersebut terjadi sejak 3 tahun lalu dan kerap dikeluhkan wisatawan. Pasalnya, wilayah tersebut merupakan salah satu destinasi andalan sebagai sentra gerabah yang ramai dikunjungi sepanjang tahun. Kondisi jalan yang buruk menyebabkan rawan kecelakaan dan juga mengganggu kenyamanan masyarakat. Pemerintah desa telah mengajukan permohonan perbaikan, namun belum ada respon dari pemerintah daerah. Berkaitan dengan akses jalan yang dari Masjid Kembar ke pasar ataupun ke kuburan ataupun ke tempat pusat temikat lainnya, itu yang sangat-sangat perlu penanganan karena jalan itu adalah jalan milik daerah Kabupaten Lombok Barat. Tapi sampai sekarang ini belum ada jawaban, belum ada kepastian tentang kapan mau diaspal itu jalan. Keluhan kami sebagai warga Desa Banyumulek sih terkait amenitas jalan. Jalan yang selalu dilewati oleh turis di Desa Banyumulek. Kondisinya rusak parah dan mungkin sudah belasan tahun belum diperbaiki. Ya, jadi diusulkan sih sudah beberapa kali dari pemerintah desa mengusulkan ke pemerintah kabupaten, cuman belum terrealisasi gitu. Dan harapan kami ya bisa dikerjakan secepatnya, bisa diperbaiki secepatnya biar mobilitas warga kami di Desa Banyumulek. Warga meminta pemerintah daerah segera memperbaiki jalan Desa Wisata Banyumulek secepatnya sebelum mendapat protes dari masyarakat. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Dinas Pemberdayaan dan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga berencana melaporkan meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lombok Timur. Sejak awal Januari hingga Agustus 2024, Dinas mencatat sebanyak 58 kasus kekerasan anak terjadi karena berbagai sebab. Selain karena persoalan sosial dan ekonomi,
kekerasan terbanyak justru terjadi pada pasangan suami istri yang menikah dini. Berkembangnya media sosial dan lemahnya pengawasan pemerintah membuat perilaku kekerasan diklaim terus meningkat, khususnya pada perempuan dan anak. Kasus kekerasan anak di Lombok Timur didominasi dengan pernikahan anak. Sampai dengan bulan ini dan minggu pertama ini kita memiliki 58 kasus kekerasan dalam bentuk perkawinan anak. Nah ini barangkali sesuai dengan harapan-harapan suara anak tadi, tentunya apa yang menjadi suara anak tadi salah satunya adalah itu tentang konten-konten yang barangkali harus terstandar oleh Kominfo, ya. Yang kedua tentang regulasi dan kebijakan itu dianggap masih belum maksimal terlaksanakan. Yang ketiga ini tentang RBA, ruang bermain anak. Selain penghapusan konten kekerasan di media sosial, pemerintah daerah juga memperbanyak jumlah penyuluh untuk mengedukasi sekaligus mengawasi perilaku kekerasan di tengah masyarakat. Mutadu melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ribuan ton beras siap didistribusikan Badan Urusan Logistik ke keluarga penerima manfaat di seluruh kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Bulog mencatat sebanyak 6.430 ton beras akan dibagikan secara bertahap mulai bulan Agustus. Bantuan tersebut diterima oleh 643.000 keluarga, masing-masing 10 kg per bulannya. Selain membantu meringankan beban masyarakat, hal itu juga untuk menyikapi melonjaknya harga pangan yang terjadi saat kemarau. Kalau untuk di posisi cadangan beras pemerintah ataupun CPP, memang sepertinya sudah tidak dapat lagi harganya. Dan memang untuk mengantisipasi ini, memang kan kita tetap ada instrumen tadi ini bekerja sama dengan dinas-dinas ketahanan pangan di beberapa wilayah untuk melakukan gerakan pangan murah. Ya, jadi kita ada cadangan-cadangan beras kita yang bisa kita jual yang dinamakan program SPHP tadi, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Stok beras di gudang Bulog saat ini mencapai 49.000 ton dan masih cukup hingga akhir tahun. Bulog juga meminta warga tidak panik dan menimbun karena stok beras selama musim kemarau dipastikan aman. Dari Kota Mataram, Eni Kusuma melaporkan.